Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Pemirsa, kalau saja saya ditanya apa hukum mencium tangan, ya sebelum jawab saya tanya dulu pada yang ngasih pertanyaan itu. Tangan siapa dulu yang dicium? Kalau lelaki mencium tangan wanita yang sudah balik dan bukan mahramnya, ya jelas haram. Kalau seorang muslim mencium tangannya pendeta atau petinggi gereja, ya haram. Tapi kalau yang dicium tangan kedua orang tua, tangannya para ustadz atau kiai sebagai rasa hormat atau menjunjung tinggi nilai-nilai adab, ya boleh, itu malah bagus. Tapi perlu diingat, meskipun mencium tangan para kiai atau para ulama itu boleh, namun bagi saya pribadi tidak sepantasnya dilakukan dengan kerumunan kalayak ramai dengan saling berebutan. Bolehnya mencium tangan itu semestinya hanya didasari kita pahami sebagai rasa hormat atau menebar adab yang baik, tidak lebih dari itu. Tapi kalau pingin jabat tangan dan menciumnya sampai dengan cara berdusel-duselan, saling berebutan, seperti kerumunan ayam yang lagi ditebar makanan, lalu saling mengeroyok, itu berarti ada maksud lain. Kenapa mereka berbuat demikian? Nah, apa maksudnya itu? Nah, bisa jadi mereka tidak akan melakukan yang demikian bila mereka tidak berniat berebut barokah yang diyakini ada di diri Pak Kiai tersebut. Nah, bila itu kenyataannya, maka jelas tindakan tersebut tidak dibenarkan. Dan ini adalah tindakan yang mencerminkan sifat guluh yang bisa-bisa menyeret pada kesirikan. Hal ini dengan sebab pertama, keberkahan itu hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Memberi berkah adalah hak Allah, tidak datang dari makhluk. Maka semestinya usaha untuk mencari berkah itu adalah kepada Allah saja dengan jalan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan kalau itu sudah kita amalkan, maka barulah kita dapat berkah, barokah, atau kebaikan-kebaikan. Salah satunya dapat pahala yang banyak. Kedua, ngalap berkah yang dibenarkan terhadap diri seorang kiai itu adalah dengan mengikuti wejangan-wejangan atau ajaran-ajaran mereka, di mana apa yang mereka ajarkan itu sejalan dengan tuntunan kitabullah wa sunnah. Nah, bila cara ini yang kita tempuh, maka insya Allah kita akan mendapat berkah yang besar. Namun masalahnya, umat Islam banyak yang terjatuh pada sifat guluh terhadap kefiguran sang kiai atau sang ulama. Mereka tidak mau tahu terhadap bagaimana ajaran dari sang kiai atau dari sang ulama tersebut. Mereka tidak mau tahu bagaimana corak dan ragam akidah dari sosok yang mereka sanjungi tersebut. Padahal, bila ternyata sosok yang mereka sanjungi itu adalah dari kalangan para ahlul bid'ah, maka bagaimana mungkin umat yang berburu barokah kepada mereka bisa mendapatkan apa yang mereka niatkan? Sementara sosok yang mereka gandrungi itu telah mendapat laknat Allah Azza wa Jalla, mendapat laknat para malaikat, dan laknat dari seluruh manusia. Man akhzasa fiha hadasan awah muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaikat wan nasi ajmain. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalamnya, yakni Madinah, atau melindungi pelaku bid'ah, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
Nah, ternyata segitu ngerinya dari sosok para ahlul bid'ah. Satu sisi dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya, namun di sisi lain mereka dikagumi, yang bahkan di kekaguman mereka melebihi terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga wajar dengan sifat yang demikian mendorong umat ini bersikap berlebihan terhadap sang pujaan mereka. Hingga kedatangan mereka disambut dengan berlari, berebut cium tangan, berebut bekas minumannya, bahkan sampai bekas cuci kaki mereka pun jadi rebutan untuk diminum. Padahal di antara keberkahan yang bisa didapatkan dari sang kiai atau sang ulama adalah karena tauladan-tauladan mereka yang bersesuaian dengan kitab bahwa dan tuntunan sunnah, yang kemudian tauladan itu kita ikuti. Dan yang demikian ini yang dimaksudkan Rasulullah sebagaimana sabdanya, innal ulama'a warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Itu maksudnya. Kita mengikuti nabi, kita dapat barokah dari nabi, kita dapat syafaat dari nabi pada akhirnya. Yang memang pada asalnya memang dari Allah. Tapi nabi punya hak, diberi hak oleh Allah. Itu perkecualian. Dan sabda Rasulullah ini juga dipertegas dengan firman Allah Ta'ala, fa imma yaktiyannakum minni hudan famanittaba'a hudayya fala yadillu wala yasqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Begitulah firman Allah menegaskan agar kita faham dan tidak salah jalan. Nah pemirsa, maka dalam kehidupan akhir zaman ini hendaknya kita lebih berhati-hati. Hati-hati dalam berinteraksi, berkehidupan sosialnya, dan hati-hati dalam kehidupan beragama, yakni terlebih lagi dalam kehidupan spiritualitas. Jangan sampai tertipu oleh sesuatu yang bisa menipu. Dan kita tidak akan bisa melampaui aneka tipu daya itu kalau kita tidak mencukupkan diri berpegang teguh pada kitab Allah wa sunnah. Nah pemirsa, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi edukasi yang bermanfaat bagi semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.